Selamat pagi, Jess. Ini dari Pak Gar 97372. Pak Jess, mohon info untuk pasien pasca 3 ring, apakah boleh menjalankan program secara penuh? Harus, Pak. Harus. Latih dirimu untuk 8 jam tidak makan, naik menjadi 12 jam tidak makan, naik menjadi 16 jam tidak makan, naik menjadi 24 jam tidak makan. Ya, 8 jam, latih dulu tidak makan 8 jam. 12 jam, 16 jam, dan 18 jam, dan 24 jam. Kamu latih seperti itu. Tidak makan ya. Tidak makan bukan berarti tidak minum. Minum wajib. Satu hari kamu butuh minum 8-12 gelas. Tergantung berat badanmu berapa. Ya, kalau berat badanmu di atas 80 kilo, kamu harus nambah 15 gelas. Satu hari. Ya, racikan macin bisa diminum 8 gelasnya. 5 kali seduh, 5 kali seduh boleh, tidak ada masalah ya. 5 kali seduh boleh. Ini saya habisin coba. Saya habisin ya. Nah, kemudian saya ngambil satu saset begini. Satu saset begini saya seduh di sini. Ya, saya seduh sebentar. Nah, ini saya seduh nih. Ya, seduh. Nih, pakai air dispenser ini, Pak. Pakai air dispenser. Kalau mau cepat kamu bisa begini-gini kan, kalau mau cepat ya, di celap-celap begini kalau mau cepat. Tapi kalau saya biarkan saja, saya tutup. Ya, saya tutupin aja. Saya tutup, dia akan diungkap begitu, dia akan kuning sendiri. Bisa diseduh 3-5 kali. Sisanya minum air putih, tidak ada masalah. Kamu butuh 8-12 gelas. Kamu butuh itu. Nah, jam 11-nya kalau udah 18 jam tidak makan ya, jam 11-nya kamu makan telur. Jam 4 sore atau jam 5 sore atau jam 6 sore boleh makan. Makannya apa? Makannya bisa daging, telur, ikan, seafood. Tanpa nasi, tanpa campuran yang lain. Kalau saya makannya tongseng. Saya makannya sop kaki kambing. Saya makannya ikan bakar. Nggak apa-apa, Pak. Selama itu dimakan tanpa campuran yang lain, tanpa nasi, tanpa tepung-tepungan, tanpa minyak-minyakan, itu aman. Yang lebih aman lagi kalau kamu bisa makan telur, ikan, daging, dan seafood, itu diting atau dikukus. Itu lebih bagus. Tongseng kan ditumis, tidak menggunakan minyak yang banyak, hanya minyak untuk gongso yang pertama kali. Singkirkan semua yang berhubungan dengan tepung-tepungan. Nah, setelah kamu 18 jam kuat, aman, tapi kan itu harus suplemen ya. Kalau tidak ada suplemen, kamu tidak bisa, Pak. Tidak kuat kamu, Pak. Selmu lemah. Ya, selnya harus dinutrisi, makanya ada suplemen liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, magnesium, royal jelly, propolis, ini harus diminum semua nih. Ya, apalagi itu. Liposomal, propolis, liposomal glutathione, D3K2, MCT, probiotik, magnesium, royal jelly, propolis. Ini harus diminum. Kalau mau tambah lagi, buat Bapak ada yang untuk otak, melatonin. Itu melatonin itu antioksidan yang diciptakan sama otak. Itu bagus banget. Nah, kamu minum itu. Nah, kalau itu dilakukan setiap pagi minumnya ya. Nah, kalau sudah kena 3 cincin begitu bisa pagi sore. Pagi minum, sore minum. Sore setelah makan, pagi kan tidak butuh sarapan. Kalau ada obatnya diminum paginya tanpa sarapan apapun. Semuanya ya diminum dengan racikan macin berbarengan dengan suplemen. Tidak ada masalah, tidak ada. Saya melakukannya itu 3 tahun dan saya berhenti setelah 3 tahun. 2019 saya melakukan itu, 2022 saya udah berhenti total. Saya tidak minum OBAT apapun sampai detik ini. Ya, sampai detik ini saya sudah tidak minum OBAT apapun. Saya pasang ring 1. Kalau mau dilanjutkan kemarin saya bisa 5, tapi saya tidak mau. Karena saya men-treat diri saya sendiri dengan cara memperbaiki sistem metabolik. Nah, ini jangan lupa. Kan kamu kalau waktu itu berdiri aja kok ngos-ngosan. Jalan tidak mungkin satu langkah berhenti. Ngomong apalagi.
Wah, jangan deh. Tapi sekarang kamu lihat saya duduk ngomong dari tadi kan tidak ada masalah. Ya, nah, saya aja udah nge-gym, naik sepeda aja udah 50 kilo, jalan kaki udah lebih dari 10.000 langkah. Ya enggak usah diragukan lagi kalau soal itu, gitu. Ya. Nah, kalau Bapak serius untuk peduli dengan diri sendiri, latih jalan kaki. Dari keluar masuk rumah, ya, keluar masuk rumah sekuatnya berapa sampai Bapak keliling keluar. Nah, kalau Bapak mau lebih nyaman ya ke sasana gym, ke sasana fitness. Di situ ada treadmill. Nah, treadmill lah 1,5 jam. Treadmill 1,5 jam dengan itu landai ya. Setelah kuat nanti dibuat miring begini. Nah, miring begini itu 1,5 jam itu kalau bisa menyelesaikan dengan baik, wah kamu berarti sudah luar biasa itu. Karena itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang punya masalah dengan pasang cincin. Ya, tidak bisa. Tapi kalau sekarang saya mampu melakukan itu. Karena kalau saya memilih nge-gym. Kenapa milih nge-gym? Karena nge-gym itu kardionya dapat, ototnya dapat. Sehingga badan saya kan nih lihat nih, contoh bukti orang itu nge-gym, tataknya goyang. Tataknya goyang, itu bukti orang itu nge-gym, ototnya hidup. Ya, kelihatan kan? Tatak saya goyang kelihatan kan? Ini bukti orang nge-gym. Nah, itu bukti orang nge-gym, ototnya terbentuk. Dan otot yang terbentuk itulah ketika kamu tidur, ketika kamu istirahat, ototmu masih makan, sehingga sisa-sisa gula di dalam tubuhmu dihabiskan sama otot. Ya, itu penting banget. Kalau enggak ya diabetes nanti ujungnya. Udah kena jantung, udah kena diabetes, repot nanti. Gitu. Karena apa? Ototnya lemah, ototnya enggak makan sehingga disimpan menjadi lemak di dalam tubuh. Nah, itu yang resiko menjadi penyumbatan, bukan kolesterol. Penyumbatannya bukan kolesterol, penyumbatannya gula. Jantung juga permasalahannya bukan di kolesterol. Jantung itu permasalahannya ada di kalsium yang nyumbat di dalam darah dan penyumbatannya dari gula yang ada di dalam darah. Bukan kolesterol. Kolesterol itu rutin. Ya, dari kamu hidup itu livermu menciptakan. Dari kamu hidup liver menciptakan. Mensuplai otak 30%, mensuplai tubuh 65 triliun selmu itu makanannya kolesterol. Jadi jangan diganggu. Gitu. LDL yang membawa kolesterol dari liver ke otak dan ke seluruh tubuh, HDL menyaringnya, HDL mengikutinya. HDL itu yang membawa kembali sisa-sisa kolesterol yang dibawa sama LDL tadi masuk ke liver lagi. Liver menghasilkan limbah namanya trigliserid. Nah, trigliserid itu disaring di ginjal nanti. Liver ada empedu. Di dalam empedu ada sakrosa sama cairan empedu yang membantu liver untuk mengelola racunnya itu supaya dipisahkan. Ginjal yang terakhir, tempat terakhir untuk memisahkan itu. Semua racun yang sisa, semua sampahnya dibuang melalui kencing. Makanya manusia itu ada 2 pembuangan yang di bawah. Pembuangan yang pertama itu bentuknya cairan, pembuangan yang kedua itu bentuknya ampas. Ya, pembuangan bentuknya cairan itu bentuk namanya urin, di dalamnya itu juga sampah. Makanya saya bingung ada pengobatan minum kencing sendiri, saya bingung itu. Dari dalam tubuhmu dibuang tapi kamu minum, itu sintingnya setengah mati itu. Ada juga ajaran yang menyatakan bisa diobati dengan kencing hewan. Itu juga saya bingung itu gimana caranya itu. Ya, ininya loh, logikanya enggak jalan. Itu limbah dari tubuhmu dibuang tapi dimakan lagi sama kamu. Bingung saya. Ya wes, mau diapain lagi? Kamu yakini ya silahkan. Saya enggak ikut campur. Selesai sudah. Ya. Nah, gitu Pak, kira-kira ya. Kamu bisa Pak Ger konsultasikan sama Vira lah. Semua omongan saya itu sudah dalam bentuk tulisan, bisa dibaca dan bisa dipahami dengan pelan-pelan dibaca melalui Vira semua. Ya, sudah diajawantakan dalam tulisan, tinggal di-share melalui WA. Ya, semuanya nanti Vira yang akan memberitahukan. Bapak tanya apa, Vira akan jawab. Nah, kalimatnya pasti berulang. Supaya apa? Supaya kita yang lebih cepat memahami. Karena apa? Repeating itu learning. Belajar itu adalah pengulangan itu adalah pembelajaran. Nah, semakin kamu baca ulang, semakin kamu di-share ulang, semakin kamu paham. Nah, kalau paham pasti hasilnya luar biasa. Ya. Nah, ini saya udah ngalami. Sejak 2022 saya udah enggak terfarmasi lagi.
Sehat, sehat. Karena sekarang ini seperti yang saya alami sekarang ini. Luar biasa. Ya, begitu kira-kira Pak. Semoga bisa membantu.